banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan. Keluarga dan saudara-saudari, pada malam hari ini kita berkumpul bersama dalam rumah bersama dengan keluarga untuk mengenang doakan Ibu Maria Kristanti yang telah menghadap Tuhan pada usia 67 tahun. Kita mohonkan rahmat belas kasih pengampunan Tuhan. Semoga Ibu Maria Kristanti segera mendapatkan belas kasih pengampunan Tuhan dan segera dipersatukan dalam persatuan para kudus di dalam kerajaan surga. Karena kita menyadari bahwa seluruh kehidupan ini adalah milik Tuhan. Mati dan hidup adalah kuasa Tuhan. Karena itu kita semua dalam kehidupan ini diberikan kesempatan untuk menjalani hidup sebaik-baiknya dan merawat kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu keluarga sudah berupaya sedemikian rupa untuk merawat Ibu Maria Kristanti sepanjang kehidupannya, juga sepanjang pada waktu sakit. Sudah sekian waktu sakitnya, kira-kira 9, 7 tandanya sudah sempat keluar. Itulah kehidupan bahwa kita semua juga mengalami perjalanan kehidupan dan masing-masing pribadi kita memberikan karunia dan berkat Tuhan yang berbeda-beda tentu tidak sama. Namun yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mensyukuri menjalani kehidupan ini sebagaimana Tuhan kehendaki. Karena itu bagi kita semua, semoga nasihat-nasihat kitab suci tadi juga menjadi cara bagi kita bahwa mengikuti Tuhan adalah panggilan kehidupan yang menuju kesempurnaan. Kenapa? Kita manusia biasa, manusia yang tentu mengalami banyak kekurangan di dalam kehidupan ini, juga tidak terlepas dari Ibu Maria Kristanti ini. Tentu sepanjang hidupnya juga ada kekurangan dan kelemahan. Maka bagi kita semua yang pernah bersinggungan dengan Ibu Maria Kristanti ini, mari kita mohonkan rahmat pengampunan. Kalau keliru dan ada semuanya yang diampuni, sekaligus juga mohon belas kasih
Demikian juga sepanjang kehidupannya pasti banyak hal kebaikan, amal kasih yang telah dilaksanakan sepanjang hidup. Amal kasih kebaikan terutama pada keluarga dan ada semua yang kenalnya. Tentu ini sebagai persembahan hidup kepada Tuhan untuk salah kemuliaan bagi Ibu Maria Kristanti ini menuju rumah Bapa yang kekal. Karena itu kebaikannya pasti akan dikenal pada Tuhan. Dan semoga keluarga melanjutkan segala keteladanan hidup, kebaikan-kebaikan sepanjang hidupnya sebagai tanda kenangan bagi keluarga untuk selanjutnya. Dan tepatlah kalau kita itu bagi saudara-saudara kita meninggalkan dunia karena menuju tempat keabadian, ya, meninggal dunia, tapi tidak berarti kemudian menuju dunia lain. Dunia ini adalah cerita dunia lain. Bukan itu. Kalau orang meninggal dunia menuju rumah Bapa yang kekal, menuju rumah Tuhan. Demikian juga pasti Ibu Maria Kristanti ini Tuhan Yesus segera jemput untuk bersatu pada kemuliaan kekal. Pada akhirnya Ibu Maria Kristanti ini bersama dengan para kudus menjadi orang kudus di dalam kesempatan para kudus. Pada akhirnya menjadi berdoa bagi keluarga dan bagi kita semua di rumah Bapa. Rumah untuk Ibu Maria Kristanti ini sudah disediakan oleh Tuhan yang menyatakan banyak tempat tinggal di rumah. Jadi kalau kita dikirim rebutan tempat tinggal, maka nanti di surga ini sudah punya kaplingnya sendiri-sendiri. Jadi kita juga tidak perlu rebutan kapling di surga. Juga tidak perlu kemudian satu sama lain itu saling apa yang namanya hanya kapling, kamu tidak akan masuk dan seterusnya. Kalau ini yang masuk hanya para teman-temanku yang sekapling. Kita manusia ini yang sering mengatur Tuhan. Tuhan yang masukkan hanya kami-kami ini, yang lain-lain tidak. Kayak kita ini sudah seperti Tuhan sendiri yang bisa atur. Ini yang masuk surga. Apalagi masuk surga yang mampu yang berapa? 1 juta gitu. Baru-baru ini kan dengar kan? Oh, kami baru 1 juta masuk surga. Gereja juga punya, gereja itu juga pernah punya pengalaman yang pahit kali itu, tapi ya tidak akan berulang gitu. Urusan surga itu urusan Tuhan. Bagi kita apapun keyakinannya, mari kita bersama-sama untuk berusaha hidup baik di hadapan Tuhan. Urusan ke surga yang menyebabkan Tuhan tidak bisa saling menyindir, saling menghakimi, saling menghakimi, saling masuk, saling tidak, dan sebagainya. Sama-sama mencari Tuhan, sama-sama ingin masuk surga. Tuhan adalah mari sama-sama berbuat baik, nanti kita sama-sama ketemu di sana. Karena kalau berdebatkan nggak ada artinya juga, sama-sama berbuat baik. Saya kalau berdebat dengan yang lain, para tokoh ya kan ada orang surga. Ya benar, tadi sama kami yakin. Ya sudah, kalau sama-sama itu ya nggak usah kita kemudian berdebat. Ya, berdebat sampai agak ada ujung malamnya tentang siapa yang masuk surga. Sama-sama belum pulang nikmat. Atau tak doakan kamu nikmat belum mau? Nah, biar semuanya tidak ada yang mau. Karena itu tugas kita adalah mari saling mendoakan satu sama lain dengan segala kebaikan, dengan segala
percaya bahwa Ibu Maria Kristanti ini sungguh diperkenankan masuk ke rumah Tuhan bersatu dengan Tuhan. Keyakinannya apa? Karena mengikuti jalan Tuhan sampai dengan akhir kehidupannya. Karena Ibu Maria Kristanti ini agamanya Katolik, maka disebut sebagai orang Katolik sejati. Mengapa demikian? Sampai akhir kehidupannya tetap Katolik. Karena kan yang kita melihat ini ya, kita tidak tahu gitu. Hari ini agamanya Katolik, besok apa? Besoknya apa lagi? Besoknya apa lagi? Syukur-syukur waktu mau meninggal tobat kembali. Itu kalau kita, atau kalau ketemu pastor dan lain sebagainya. Ada. Itu 2-3 tahun saya ditelepon, Romo segera datang ke rumah sakit. Ya baik. Siapa yang sakit? Suami saya. Saya datang ke rumah sakit. Saya kaget. Kok suaminya Katolik? Iya, itu Katolik. Tapi kemudian ibu saya, ini bapak sakit keras kemarin pesannya carikan pastor. Ya, kan habis saya gampang ya di mana-mana banyak yang tahu. Ini kalau dari mana saya nggak tanya. Ya, dan saya doakan, terapi. Tadi masih bisa dibeli. Kemudian terapi. Tidak berapa lama kemudian saya keluar. Tidak berapa lama turun apartemen dan telepon lagi. Kamu suami saya bapak sudah tidak ada. Itu ada yang sempat seperti itu. Tapi banyak juga kan bisa sempat. Maka kuncinya adalah bagaimana kita hidup ini berbuat baik setia pada perkataan imannya. Nanti kalau dipanggil Tuhan, harapannya juga setia dengan iman. Dan Ibu Maria Kristanti ini merupakan iman bagi kita semua. Itu kita semua berdoa pasti untuk apa dan budaya sebagai keluarga besar. Tapi itulah jalan Tuhan. Tuhan kalau sudah menentukan, ya kita hanya bisa berserah diri. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Nah itu saja. Karena kalau kita diperpanjang 5 menit pun, kalau Tuhan sudah mengendaki ya sudah tidak bisa lagi. Tuhan, tunggu dong, anak saya belum datang, atau saudara saya belum datang. Itu sudah waktunya Tuhan yang mengatakan sekarang. Maka bagi kita semuanya, mari bersama-sama sungguh hidup berserah diri pada Tuhan untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling mendoakan, dan juga tentu saling memperhatikan. Seperti pribadi lepas pribadi dalam kehidupan ini, apapun keyakinan. Maka mari kita hantar dengan doa kita untuk Ibu Maria Kristanti ini. Semoga keluarga semua mengikhlaskannya. Semoga dengan doa kita ini sungguh Tuhan berkenan untuk mengampuni, menghapus, membebaskan segala dosanya, sehingga segera bersatukan dalam dunia Tuhan, dan pada akhirnya menjadi berdoa bagi keluarga dan bagi kita semuanya. Semoga berbahagia. Biarkan Allah kita sepanjang segala masa. Amin.